Proklamasi Kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu tidak kejadian apa saja menjelang proklamasi? Kalau belum, simak yuk sejarah penting ini. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar terlepas dari ancaman dan tekanan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta menegaskan tekad mereka untuk mengumumkan kemerdekaan RI. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan. Mereka pun menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan itu pun tiba kembali di Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang gedung perumusan naskah proklamasi Depdikbud untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Inilah puncak perjuangan rakyat untuk merdeka. Selain Bung Karno dan Bung Hatta, ada tokoh lain juga loh yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Mereka adalah Ahmad Subarjo. Ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda. Ia adalah perwira Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Namun, ia simpati pada kemerdekaan Indonesia. Ia pun menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati adalah istri Bung Karno. Lahir di Bengkulu tahun 1923. Ia berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Sayuti Melik. Ia adalah tokoh pemuda yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Latif Hendraningrat berjasa dalam menggerek atau mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Latif juga yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sosok Hairul Saleh ini dibenci Jepang. Lahir di Sawalunto 13 September 1916 yang memimpin rapat untuk menolak peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bentukan Jepang. Wikana adalah wakil dari golongan muda yang menghadap Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat pemuda Indonesia di gedung bakteriologi. Ia juga mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Soekarni lahir di Blitar 14 Juli 1916. Ia adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam proklamasi yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sekarang sudah tahu kan para tokoh dan peranan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita harus menghargai jasa mereka untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dengan cara melindungi tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Bagaimana ya sikap menghargai jasa dan peranan mereka? Kita harus bertanggung jawab sebagai warga negara, membela tanah air, membayar pajak, dan tidak korupsi. Selain itu, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, saling menghormati dan berbuat adil sesama manusia. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy.